Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih dari sekalian, ini sudah ada 16 yang hadir. Pada pertemuan yang kesekian, ke-9 nggak salah ya, setelah UTS, kita akan membahas mengenai salah satu topik, ya, topik yang ke-6, yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid dan tajrid. Apa itu pengertian dari tajdid dan tajrid? Kemudian mengapa Muhammadiyah memiliki atau mempunyai gerakan tajdid dan tajrid, lalu bentuknya seperti apa dan bagaimana, nanti akan diterangkan panjang lebar oleh kelompok 6, Niatri Anggraini, Salman Al-Farisi, Najiyah Fahiro, dan Muhammad Afkar Aisyah. Silakan nanti boleh bergantian. Jangan lupa setelah itu nanti di e-learning forum untuk tanya jawab. Untuk selanjutnya saya silakan kepada kelompok 6 untuk mempresentasikan. Tidak usah terlalu lama, total mungkin kurang lebih 15 menit, kira-kira seperti itu. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasibana abduhu wa habibu Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul selanjutnya. Dalam kesempatan kali ini pembahasan kami bagi menjadi subbab, yaitu yang pertama tentang makna tajdid dan tajrid, yang kedua implementasi Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid dan tajrid, yang ketiga yaitu masalah yang akan dihadapi oleh Muhammadiyah dalam mengimplementasikan gerakan tajdid dan tajrid. Baik, pada bab yang pertama akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Saudari Niatri Anggraini. Kepada Uhti Nia kami persilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Makna tajdid. Secara kebahasaan atau lughawi, istilah tajdid berasal dari bahasa Arab, yaitu jaddada yujadidu tajdidan, yang berarti memperbarui atau menjadikan baru. Bisa juga ia memiliki makna sebagai membangkitkan, menjadikan, bentar. Bisa juga ia memiliki makna sebagai membangkitkan, menjadikan, dalam atau mudah tangkas kuat. Tajdid didefinisikan menghidupkan ajaran Quran dan Sunnah yang telah banyak ditinggalkan umatnya, dan memurnikan pemahaman dan pengalaman agama Islam dari hal-hal yang tidak berasal dari Islam. Menurut
Menurut perspektif Muhammadiyah atau paham Muhammadiyah, tajdid mempunyai dua pengertian. Yang pertama, purifikasi dan reformasi, yaitu pembaharuan pemahaman dan pengalaman ajaran Islam ke arah keaslian dan kemurniannya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Dalam pengertian pertama ini diterapkan pada bidang akidah dan ibadah madhah. Kedua, mengandung pengertian modernisasi atau dinamisasi. Dalam pemahaman dan pengalaman ajaran Islam sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan masyarakat, pengertian yang kedua diterapkan pada masalah muamalah duniawi. Jadi yang membedakan antara pengertian pertama dan kedua menurut Muhammadiyah yaitu yang pertama lebih terfokus pada bidang akidah dan ibadah madhah dan yang fokus pada bidang muamalah. Landasan syar'i tentang tajdid yaitu hadis riwayat Abu Daud yang berbunyi innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus untuk umat ini, umat Islam pada setiap awal 100 tahun seseorang yang memperbarui atau mengadakan pembaharuan bagi agamanya. Yang kedua, makna tajrid. Tajrid menurut bahasa artinya pengosongan, pengupasan, pelepasan atau pengambil alihan. Dalam bahasa Indonesia artinya pemurnian. Tajrid atau tajrid dalam perspektif Muhammadiyah dimaknai sebagai setiap aktivitas intelektual untuk merespon realitas sosial dan kemanusiaan dari sudut pandang agama Islam, khususnya dari sudut pandang norma-norma syariah. Tarjih dan tajrid atau tajrid dan tajdid merupakan proses Muhammadiyah yang berbasis metode dalam menghadirkan perspektif baru sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah tentang seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, tidak hanya berkaitan dengan agama dan keagamaan, tetapi berhubungan dengan aspek pendidikan, politik, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan dalam menerapkan metode tajrid dan tajdid, Muhammadiyah menggunakan dalam metode tajrid, metode yang digunakan yaitu ijma', maslahah mursalah, dan uruf. Kalau metode tajdid yang digunakan yaitu ijma' qiyasi, ijma' istilasi, dan ijtihad bayani, ijtihad qiyasi, dan ijtihad istilasi. Terima kasih. Selanjutnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Afkar Aizar. Kepada beliau, dipersilakan. Mic-nya dinyalakan. Silakan Saudara Muhammad Afkar Aizar. Sepertinya tidak ada Pak beliau. Kan Muhammad Nur itu bukan ya? Tidak ada ya? Baiklah, akan saya lanjutkan. Ya, dilanjutkan aja. Implementasi Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid dan tajrid. Baik, Pak. Persyarikatan Muhammadiyah yang melintasi perjalanan usia 1 abad senantiasa bersinggungan dan memiliki kaitan
dengan berbagai permasalahan yang sedang dihadapi oleh umat manusia saat ini, baik dalam lingkup nasional maupun global, termasuk di dalamnya dinamika kehidupan umat Islam. Posisi Muhammadiyah dalam dinamika dan permasalahan kehidupan nasional, global, dan dunia Islam, sebagaimana digambarkan di atas, dibingkai dan ditandai dengan 5 peran yang secara umum menggambarkan misi persyarikatan. Kelima peran tersebut, yaitu yang pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid terus mendorong tumbuhnya gerakan pemurnian ajaran Islam dalam masalah yang disebut juga dengan as-sawabit, dan pengembangan pemikiran dalam masalah-masalah ijtihadiyah yang menitik beratkan aktivitasnya pada dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Adapun yang kedua yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dengan semangat tajdid yang dimilikinya terus mendorong tumbuhnya pemikiran Islam sehat dalam berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya yang ketiga yaitu sebagai salah tanggung jawab atas berbagai upaya untuk tercapainya cita-cita bangsa dan negara Indonesia, sebagaimana yang telah dituangkan dalam pembukaan konstitusi negara. Sebagai warga dunia Islam, Muhammadiyah bertanggung jawabkan yang bebas dari ketertinggalan, keterasingan, dan keteraniayaan dalam pencaturan dan peradaban global. Yang kelima yaitu sebagai warga dunia, Muhammadiyah senantiasa bertanggung jawab atas terciptanya tatanan dunia yang adil, sejahtera, dan berperadaban tinggi sesuai dengan misi membawa pesan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Salman Al-Farisi. Kepada Saudara Salman, dipersilakan. Belum masuk. Saudara Salman. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nia Tri Anggraini. Kepada Saudari Nia, dipersilakan. Iya. Baik, yang selanjutnya yaitu masalah yang dihadapi dalam implementasi gerakan tajdid dan tajrid. Yang pertama yaitu kurangnya kaderisasi ulama di bidang majelis tarjih. Kedua, ketidaksiapan warga anggota Muhammadiyah dalam menyikapi persoalan yang berkembang saat ini, maka akan menghilangkan jati diri Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Yang ketiga, lemahnya Muhammadiyah dalam menghadapi era digital. Terima kasih. Baiklah teman-teman sekalian, alhamdulillah berikut sekian dan demikian apa yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinampakkan semua wajahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajahnya. Itu kok ada yang di bawah pohon itu? Najia. Yang presentasi tadi mana? Niatri, ya. Ini yang dua tadi belum masuk ya? Ya, Mbak Najia, Mbak Niatri. Yang belum ada kabar ya? Kabar. Masih tidak liburan. Ya. Ya. Baik ya. Jadi saya sedikit menjelaskan gerakan tajrid dan tajdid itu memang dua sisi yang iya, Pak.
saling masuk, nggak tahu juga. ya, dua sisi yang saling menyempurnakan dari tajrid itu adalah gerakan pemurnian. Kenapa kok pemurnian? Ya karena di dalam implementasi ajaran Islam itu kan perlu ketegasan, yaitu orientasi kepada sumber utama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, seringkali di dalam proses Islamisasi itu juga ada proses-proses yang lain. Misalnya kalau kita lihat itu ada proses akulturasi budaya dan sebagainya, maka seringkali itu kemudian ada penyimpangan-penyimpangan. Maka di dalam waktu yang sekian lama, di dalam tempat yang begitu luas, ada upaya-upaya untuk bagaimana membalikan ajaran Islam itu kepada sumber pokoknya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu sisi yang kedua itu adalah tidak kalah pentingnya tasdid ini dalam rangka untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, ya. Karena itu maka tugas dari tasdid ini harus selalu dilakukan dalam waktu. Nah, sebagai contoh, kalau pada masa dulu, pada masa awal-awal kemerdekaan, kita mengetahui bahwa banyak ya masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa ini, terutama politik. Satu itu konsep-konsep tentang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur, itu Muhammadiyah juga memberikan sumbangsinya, itu adalah bagian dari tasdid. Kemudian kalau sekarang itu memang banyak masalah-masalah ekonomi, sosial, itu tentunya juga Muhammadiyah diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan masyarakat dan persoalan-persoalan ekonomi kerakyatan. Karena itu sebagai contohnya di sini memang ada jihad yang disebut dengan jihad konstitusi. Itu seperti kemarin kita lihat dalam 5 tahun terakhir ini banyak pemikiran-pemikiran yang dihasilkan, itu terutama dalam masalah-masalah sehari-hari ya yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Jadi saya kira memang dua sisi itu harus selalu seimbang, dilaksanakan secara seimbang. Tidak ada waktu itu tetap ya konsisten tetap supaya untuk bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat dan negara. Nah, silakan nanti ada beberapa istilah atau mungkin hal yang bisa didiskusikan di e-learning ya. Jangan lupa di forum e-learning untuk bab ini, yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan tasdid dan tajrid ini bisa ditanyakan oleh kelompok-kelompok yang lain. Saya kira itu pertemuan kita pada hari ini. Marilah kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.